Katanya bahwa Rasul itu dijaga, tapi kok kenapa Rasul itu bisa kena sihir? Kok kenapa Rasul itu bisa kena racun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijal ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah fadhilna wa tarwatan fil alamin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada kesempatan yang istimewa ini, jadi kita lanjutkan tentang masalah membahas perdebatan lintas agama atau kritikan terhadap Al-Quran, kritikan terhadap Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan ini kita akan mengulas dan membantah ya kritikan-kritikan tersebut. Tadi saya nonton perdebatan antara Muslim dan non-Muslim. Salah satu di antaranya di sana ada pertanyaan non-Muslim ya kepada yang Muslim tentang ayat yang ada di dalam surah Al-Jin ya, surah Al-Jin ayat 27 ya. Surah Al-Jin ayat 27 yang redaksinya itu, kalau kita sebelum 27 itu, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya. Tapi mulai dari illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kritikannya mulai dari sana ya. Kalau diterjemahkan dari alimul ghaib itu, Allah yang alimul ghaib, yang mengetahui yang ghaib itu. Fala yuzhiru ala ghaibi ahada, dan Allah tidak menampakkan keghaibat itu atau yang ghaib itu kepada seseorang illa, kecuali manir taba, orang yang diridhai oleh Allah SWT mir rasulin, dari utusannya. Berarti ya, seseorang itu termasuk rasul itu bisa untuk mengetahui yang gaib, tapi itu adalah berdasarkan informasi dari Allah SWT, baik secara melalui wahyu, secara langsung diilhamkan, diucapkan oleh Allah, atau melalui perantaraan malaikat. Fa innahu yasluku min baini yadayhi, ay fa innahu yursilu, sesungguhnya Allah itu ngutus min baini yadayhi, dari depannya, wa min khalfi, di belakangnya, rasada ay hafaza, yaitu penjaga. Nah, ini yang ditanyakan ya, atau mungkin lebih ekstrim kita mengatakan dikritik. Kritikannya begini ya. Katanya bahwa Rasul itu dijaga, tapi kok kenapa Rasul itu bisa kena sihir? Kok kenapa Rasul itu bisa kena racun? Rasulullah kan itu salah satu asbab turunnya mu'awwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Informasinya di antaranya tadi Rasulullah pernah kena sihir dari seorang perempuan. Ada. Sama juga Rasulullah SAW pernah diracun, gitu. Artinya pernah makan racun. Tapi Rasulullah SAW tidak meninggal dunia kan dengan sebab apa? Dengan sebab racun itu. Kalau terasa ya wajar aja lah gitu. Kalau terasa. Nah ini pihak non-Muslim mengatakan katanya Rasul itu dijaga. Di sini kan disebut min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ada penjaga, rasad itu hafazah, penjaga, min baini yadayhi, dari depan, wa min khalfi, dari belakang,
belakang. Rasul itu dijaga depan belakang. Kok bisa kena racun, bisa kena sihir. Sekarang kita fokus bahas ini aja di ayatnya. Sebenarnya kalau mau mengkritik dengan mengatakan bahwa Rasul kok bisa kena racun terus disihir itu, harusnya menggunakan ayat yang lain, Al-Maidah yang tadi disampaikan itu, ayat 67 itu. Ya Rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai seorang Rasul, baligh, sampaikanlah apa yang sudah diwahyukan, diturunkan kepadamu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Berarti kalau engkau tidak sampaikan, tidak melakukan, berarti engkau tidak melaksanakan tugas Anda itu untuk menyampaikan risalah. Wallahu ya'simuka minan nas. Sebenarnya inilah yang tepat kalau mau menggunakan ayatnya ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu menjaga Anda itu dari manusia. Nah, seharusnya ayat inilah yang dipakai kalau mau apa? Kalau mau untuk mengkritik tentang yang tadi itu. Tapi kalau mengkritik dengan pakai ayat ini, sekarang kita membaca tafsirnya ya. Tafsir ayat ini ya. Nah, tafsir ayat ini satupun di sini tidak ada yang menunjukkan tentang maksudnya menjaga, artinya Allah mengirim malaikat untuk menjaga dari depan belakang supaya terpelihara dari, artinya sesuatu yang membahayakan fisik itu tidak ada. Nah, kita baca di sini ada beberapa tafsir ya. Pertama tafsir Al-Muyassar. Di sini di dalam mentafsirkan apa? Dalam mentafsirkan ayat yang berbunyi illa man irtada min rasul, kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rasul, fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah itu mengutus di depan, di belakangnya itu sebuah penjaga, yang menjaga, malaikat yang menjaga. Ada di sini tafsirannya wa yursilu min amamir rasul wa min khalfihi malaikatan. Allah mengutus di depan rasul yang diutusnya dan di belakangnya malaikat. Yahfazunahu minal jinni. Nah, itu tafsirannya di sini. Yang memeliharanya, yang menjaganya dari jin. Jadi pemeliharaan dari segi apa? Bukan pemeliharaan dari segi mau diganggu oleh jin itu enggak. Kalau di ayat ini ya, di ayat ini. Li'alla yastariqu wa yahmisu bihi ilal kahanati. Ini ya tafsirannya. Nah, Rasul itu dijaga oleh Allah SWT, oleh malaikat. Dari siapa? Dari apa? Dari jin. Bentuk penjagaannya bagaimana? Li'alla yastariqu, supaya jangan sampai mencuri. Mencuri itu. Mencuri informasi, mencuri wahyu. Maksudnya mencuri wahyu itu adalah mengetahui wahyu itu. Wahyu misu bihi ilal kahana, dan menyampaikannya kepada dukun-dukun gitu ya. Nah, itu salah satu perbuatan jin itu diantaranya adalah mereka itu mencari informasi, ini apa kejadian-kejadian yang apa akan terjadi, atau wahyu-wahyu yang gitu, dan itu disampaikan kepada dukun-dukun gitu. Nah, itu sebabnya terkadang itu dukun itu ya kerjasama dengan jin. Akhirnya ya terkadang ini ya terkadang karena kerja sama jin yang suka mencuri jari informasi tadi itu, ya akhirnya ya, dukun yang kerjasama dengan jin itu terkadang mengetahui apa yang terjadi tersebut, atau yang akan terjadi tersebut. Ini yang tafsir yang ada dalam surah Al-Muyassar ya. Dalam tafsir Al-Muyassar. Kemudian kita coba lagi tafsir yang lain ya. Tafsir Al-Wasit ya. Al-Wasit. Apa makna daripada tadi itu? Fa idza yasluku min baini yadayhi min khalfihi rasada. Sekali lagi ini
Tidak ada satupun tafsiran yang menunjukkan tentang dijaganya dari gangguan-gangguan yang sifatnya fisik. Ya. Di sini kalau dalam tafsir Al-Wasit, tafsir Al-Wasit mengatakan bi'an dengan gambaran yasluku min jami'i jawanibihi an itla'ihi ala zalika harasan minal malaikati yahrusunahu min ta'arruti syaitan. Nah, kalau ini tadi dijaga oleh malaikat atau Allah mengutus malaikat itu min ta'arruti syaitan, daripada ta'arruti syaitan, datangnya syaitan, artinya gangguan syaitan. Al-Baghawi di sini. Di Al-Baghawi ayyaj'ala baina yadayhi wa khalfihi hafazatan minal malaika. Mirip-mirip aja tafsirannya, Diri. Allah menjadikan di depan dan di belakang itu hafazah, pemelihara, penjaga, minal malaikati, dari malaikat. Yahfazunahu minasyaitan, yang menjaganya dari syaitan. Ayastarikus sab'a. Syaitan itu pekerjaan apa, Diri? Menjaga daripada syaitan untuk yastarikus sam'a, untuk mencuri pendengaran. Kan tadi di awal ayatnya, di ayat sebelumnya, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu yang maha mengetahui yang gaib dan tidak ditampakkan kegaiban itu, sesuatu yang gaib itu, kepada seorang kecuali yang diridhai dari Rasulnya. Nah, ada informasi-informasi ya, jadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, artinya sesuatu yang gaib, misalnya perkara-perkara yang akan datang, itu disampaikan kepada Rasul. Nah, nanti kalau ada setan, jin itu yang ikut di sana atau mencuri informasi tadi itu, nah, nanti ketahuan jadinya, bocor kan jadinya itu informasi itu. Nah, bocornya informasi itu di kalangan jin, itulah yang disampaikan kepada dukun-dukun itu yang menyebabkan dukun itu terkadang mengetahui kejadian yang akan terjadi itu. Nah, itu rata-rata hampir di tafsir-tafsir yang ada di sini itu ya, penafsirannya seperti itu. Enggak ada, karena jin ini namanya aja surahnya surah jin ini. Nama apa? Nama suratnya itu. Ya, inti poinnya di sini itu penjagaan atau malaikat diutus oleh Allah SWT untuk menjaga Rasul itu, maksudnya apa? Kalau khusus dalam ayat ini ya, dalam ini adalah dijaga oleh malaikat itu daripada jin-jin yang mencari atau mencuri informasi gaib yang disampaikan kepada para Rasul. Dan informasi gaib ini nanti kalau bocor atau ya diketahui oleh jin-jin itu, syaitan-syaitan itu, maka syaitan-syaitan itu akan menyampaikannya kepada dukun-dukun itu. Nah, itulah yang menyebabkan nauzubillah min dzalik, banyak orang terus percaya kepada dukun. Ya memang bisa jadi kalau terjadi tadi adanya informasi dari jin itu, dukun itu benar gitu. Tapi di saat nanti jinnya tidak dapat informasi, nah gimana itu? Nah, ini yang jadi masalahnya itu, kenapa kita ya tidak boleh pergi ke dukun-dukun itu? Karena bisa jadi suatu saat nanti dukun itu benar berdasarkan informasi yang disampaikan oleh jin karena hasil curian tadi itu. Tapi bisa jadi suatu saat nanti itu dukunnya tidak dapat informasi dari jin. Kenapa? Karena jinnya juga tidak dapat informasi. Akhirnya dibikin informasinya. Di saat ada yang hilang, terus sapi saya hilang, ini Pak Dukun katanya itu minta tolong siapa yang mencurinya, adanya terus. Ini repot, ada gitu. Awalnya dukunnya benar, tapi lama-lama di saat tidak dapat informasi dari jinnya, apa yang terjadi? Karena sudah merasa dipercaya, ya, akhirnya dia itu berbohong, padahal dia tidak mendapatkan informasi dari jin. Akhirnya dibikin informasinya.
Itu sebabnya kenapa dalam ajaran Islam itu tidak boleh orang pergi ke dukun. Beda kalau ulama. Jadi ulama itu biasa tidak secara terang benderang gitu untuk menyampaikan sesuatu itu tidak. Dulu mungkin pernah saya sampaikan dari ada orang kehilangan sapinya ya, kehilangan sapi, akhirnya minta saran lah kepada ulama. Kemudian ulama itu mengatakan, oh gitu, kalau mau ketemu sapinya silakan Anda minum minyak tanah, kata itu. Apa hubungannya itu, sapi hilang terus minum minyak tanah? Saya dulu dengar cerita ini dari Syekh saya. Benar, setelah minum minyak tanah tiba-tiba sakit perut terus. Saya tidak tahu apakah memang minyak tanah itu bisa menyebabkan sakit perut atau tidak. Tapi di cerita itu mengatakan, cerita dari Syekh saya, setelah minum minyak tanah dia tiba-tiba sakit perut, mules, kepingin kamar mandi ya gitu. Ya zaman dulu kan, tidak kayak zaman sekarang. Zaman dulu kan, ya biasa orang mau buang air besar kan, biasa di tempat-tempat lah gitu. Bisa lombok apa, lihat kebon, terus lihat apa dah, lihat lendang, ada yang di sungai juga macam gitu ya. Pas sakit perut, lari kemana-mana gitu. Akhirnya ketemulah di satu tempat. Nah, di sanalah dia buang air besar. Pas dia buang air besar, ternyata baru duduk di sana sapinya itu. Wah, ini sapi saya. Ulama itu kalau yang benar-benar ulama, bukan dukun ya. Ya, ulama itu tidak akan mengatakan ini tidak ada itu. Lu pada dukun dia pada aduh, dia telang sendal. Saya baik dia. Oh, gitu. Langsung disendal orangnya itu. Astagfirullahalazim. Ini itu ndak bener ya, cara-cara yang begitu. Saya baik sambal lah, ini bare batur dan tutup terus macam-macam. Oh nih dia kan. Gitu. Ya, kita kembali. Sebenarnya banyak di sini tafsir-tafsir, tapi hampir semuanya itu jadi menunjukkan atau tafsirannya itu di sini adalah Allah menginformasikan sesuatu yang gaib, di antaranya adalah kejadian-kejadian yang akan datang misalnya itu kepada Rasulnya. Nah, di saat tadi Allah menyampaikan sesuatu yang gaib kepada Rasulnya, Allah ngutus malaikat untuk menjaga. Tujuannya apa? Supaya jin-jin itu nanti tidak mencuri informasi itu, kemudian informasi yang dicuri disampaikan kepada dukun, dan dengan nanti dukun itu tahu orang akan berbondong-bondong menuju ke dukun, tapi nanti di saat dukun tidak mendapatkan informasi daripada jinnya, maka dukun itu akan berbohong nanti. Itu sebabnya kita tidak dibolehkan datang kepada dukun. Itu aja jadi yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini, sekedar mau meluruskan antara ayat yang dia sampaikan dengan kritikan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas yang sesuai, yaitu surat Al-Maidah ayat 67 tentang masalah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu langsung wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang menjaga Anda itu dari manusia. Tapi kok kenapa Rasulullah itu kena sihir, bahkan kena racun. Nah, itu kita bahas nanti di saat bahas tentang ayat itu saja. Nah, yang ini sekarang cukup hanya pembahasan tentang bahwa ayat ini bukan menunjukkan penjagaan Rasulullah yang sifatnya gangguan fisik, tapi malaikat yang diutus di ayat ini adalah tujuannya untuk menjaga jangan sampai informasi itu bocor terhadap jin, dan jin itu nanti menyampaikannya kepada dukun-dukun yang menyebabkan dukunnya itu menjadi berbohong dan menyesatkan orang lain. Sekedar itu hadirin,
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi kita, dan mudah-mudahan kajian kita ini mendapat rahmat dan ridha Allah SWT. Sekian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.